Asma program podcast kita semua. Masih ku merasa ku terbangkan anganku jauh, langit kan menangkapku waktu ku terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hamba hidup terasa. Tetap ku mencari arti untuk ku membagi, menemani langkahku, namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hamba hidup terasa bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Tetap ku mencari artiku untuk ku membagi, menemani langkahku, namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hampa hidup terasa bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Itu dia intro kita buat kali ini. Nah di Prokasma episode ke-39 ya Mas ya? Prokasma 39 hari ini di awal tahun 2022. Waduh udah gak kerasa 1 tahun lebih ya. Kita masuk di episode 1 lagi sebetulnya. Betul itu. Ini direkam lagi dari pertama ya. Nah itu. Jadi sekarang ini ada yang lagi trending di YouTube gitu. Pasti semuanya udah di tahu. YouTube dan di media sosial juga. Di YouTube dan juga di media sosial juga. Itu tentang video klip yang sebetulnya bukan itu sih sebetulnya sih. Sebetulnya tentang dirilisnya kembali. Oh, dirilisnya kembali. Lagu-lagu yang jadul Peter Pan yang kemudian sekarang dikemas dengan grup bandnya Noah gitu kan. Oh iya. Dari mulai yang terdalam. Yang terdalam itu di remake lagi. Ya itu tuh yang paling baru itu yang terdalam sama yang sekarang ini. Lagunya di aransemen ulang, video klipnya juga dibuat ulang. Dan juga yang kedua ini. Nah, yang ini menurut saya gimana tuh Pak? Kalau waktu pertama kali lihat yang terdalam, keren sih, konsepnya keren. Vibes-nya kena nggak? Saya nggak ngelihat vibes-nya, tapi ngelihat konsepnya yang sama dengan yang di awal. Cuma ada sedikit sentuhan-sentuhan konyol gitu di situ ya. Bahkan ada yang diplesetin ya. Dan itu banyak yang diparodikan juga sama yang lainnya. Mulai dari yang kucing jalan gitu kan. Kemudian ada yang nabrak orang. Ada orang gila yang lewatin coran itu. Parah itu natural banget sih itu. Ya emang Ya buat ini saya mau nanya dulu ke Om nih. Sejak dari kapan sih gitu jadi
tahu Peter Pan ini sejak dari berdirinya? Sejak ada di GP. Oh, sejak ada di GP. Mimpi yang Sempurna. Tahun 94-an. Jadi itu ada di album kompilasi sebetulnya. Peter Pan pertama itu di Mimpi yang Sempurna, di album kompilasi apa ya di situ. Ada coklat di situ. Ada banyak grup-grup yang tergabung di album kompilasi itu. Kemudian oleh Musika Studio kemudian dibuatkan albumnya Mimpi yang Sempurna, kemudian Taman Langit, kemudian Bintang di Surga. Dan album Bintang di Surga ini dulu sampai penjualan terlaris. Ini yang sebanyak 3 juta kopi, bayangin. Padahal pada saat itu lagi maraknya pembajakan lewat VCD. Kita bisa VCD dan kaset. Kaset-kaset bajakan tuh pada saat itu banyak banget. Cuma bedanya yang antara yang bajakan sama yang gini di kaset tuh gimana? Iya jelas lah, dari kemasannya aja beda. Kemasannya aja beda covernya. Betul. Yang sering di pinggir-pinggiran itu kan dijual. Kalau misalkan yang asli itu kan misalkan ada beberapa sampul gitu ya. Ketika dibuka itu ini. Tapi kalau yang bajakan hanya covernya doang gitu kan. Itu yang di pasaran. Yang dulu harganya berapa ya, Li? 2.000, 5.000 lah paling mahal itu. Baru juga dipakai 3 hari seminggu udah kusut lagi. Pakai kayu putih kan. Kaset bajakan, PCD bajakan itu banyak sekali sih. Tapi lagu ini Bintang di Surga itu sampai 3 juta kopi kalau nggak salah. Wow. Kalau saya harus rewind dulu ulang. Berarti dari tahun 90 itu berarti album pertamanya kan? Iya, Mimpi yang Sempurna. Bintang di Surga ini 2004. Iya, 2004. Bintang di Surga 2004. Berarti sekarang udah 18 tahun ya? Lebih 18 tahun. Dan tanggal 7 kemarin video klip yang Bintang di Surga ini dirilis dengan lagunya dan video klipnya. Nah, yang jadi pembeda itu kan kalau misal di yang dulunya itu ada adegan yang saling nembak tuh. Konsepnya emang dulu video klipnya disutradarain sama Rizal Mantovani. Sutradara film dan memang dikemasnya seperti film action gitu. Itu yang membuat beda di antara video klip yang lainnya pada saat itu. Dan sekarang ada sentuhan lagi tambahan dari CGI gitu ya. Punya storytelling, kemudian juga pada saat itu Rizal Mantovani punya ciri khas sendiri kan. Punya ciri khas sendiri dan kesannya inilah. Ciri khasnya bisa nampak di situ di Rizal Mantovani. Nah, di yang remake ini, yang remake ini hasil di sutradari sama Upi Guava. Mengikuti perkembangan zaman sebetulnya sih. Betul. Ya, mengikuti perkembangan zaman di mana ada extended reality atau ya semacam CGI lah, semacam CGI. Di situ ada dimunculkan robot-robot yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Kemudian ada tampilan augmented reality-nya ketika dulu pakainya telepon biasa gitu ya, sekarang pakai tampilan lebih ke modern. Kemudian juga yang menarik adalah waktu itu personil Peter Pan-nya menjadi talent semua di situ. Dari mulai Ariel, Lukman, kemudian siapa lagi? Coba lagi tuh gitarisnya gitu ya. Jadi talent semuanya. Kemudian juga pada saat dari remake ini karena memang personelnya tinggal 3 ya, Noah itu kan cuma tinggal 3 ya. Itu mereka tampil sebagai cameo. Terakhirnya adalah cameonya tokoh Arielnya sendiri menembak tokoh Ariel yang dulu ada gitu. Ini balas dendam atau gimana ya? Konsep sih itu sebetulnya konsep. Kalau kamu ngebandinginnya gimana tuh, Bang? Perbedaannya kalau dari yang saya lihat sebenarnya sih bukan fans yang begitu mengenal lebih dalam tentang sosok Mang Ariel gitu. Cuman kalau dilihat sih ya perbedaannya lebih signifikan sih dari yang dulu sama yang sekarang ini lebih agak beda jauh lah, terutama terutama dari penambahan CGI gitu. Kalau dari mungkin ya itu juga aransemen lagu juga ya, yang jadi pembeda dari dulu dan sekarang itu sih. Ada aransemen lagu, tapi kalau mau dibandingkan ya, kalau memang lihat dari hasil karyanya antara
Rizal Mantovani dengan Upi kan memang beda ini ya, beda generasi ya. Enggak terlalu jauh. Nah kalau Upi itu latar belakangnya apa sih Om? Kalau sutradara juga, sutradara film juga. Oh iya. Nah cuma di yang sekarang ini yaitu tadi lebih smooth ya, warnanya lebih enak gitu ya, lebih halus lah, warna-warnanya lebih halus, terus full CGI, lebih nggak realistis sih. Enggak ya? Enggak realistis. Masih agak ada. Belum realistis. Belum realistis. Ini kalau yang garapan Rizal Mantovani ini saya ngerasa, tapi memang itu settingnya kan LAPD ya, Los Angeles Police Department ya, LAPD itu yang dulu di Rizal Mantovani. Di LAPD. Lebih kerasa aja gitu, lebih kerasa si Arielnya yang jadi teroris gitu, terus kemudian pacarnya yang ketika dia mau ketemu harus ditembak dan dia harus mati. Mungkin karena penjiwaan gitu. Ya, lebih ngerasa dapatnya sih di yang pertama sih, yang di tahun produksi 2004. Meskipun memang dari segi sinematografi kalau sebetulnya sinematografi yang itu terbantu karena CGI aja kali ya. CGI aja yang lebih itu. Yang lebih menonjol CGI. Yang kalau Rizal Mantovani kan memang lebih ke storytellingnya, lebih dapat kalau menurut saya sih untuk menyampaikan pesannya. Dan memang mungkin konsep juga harus mengulang adegan yang sama dengan yang di awal. Tapi kemasannya adegan yang sama tapi dengan kemasan yang berbeda gitu. Kemasan yang lebih rapi, kemasan yang lebih smooth dan lebih menjual gitu. Nah itu dia. Ditambah lagi artis-artis yang sekarang lagi viral juga lagi ngetren juga gitu ya. Jeffrey Nicole sama itu Anya Geraldine. Dan itu ada kejadian khusus loh. Yang bukan body shaming ya. Bukan body shaming karena memang harus di kebutuhan kamera. Terus kelihatan sejajar antara Jeffrey Nicole dengan Anya, sehingga Jeffrey Nicole harus naik ke apa ya dalam bahasa Sundanya jojodog. Jojodog itu jojodog itu yang kayak papan itu ya. Apa sih pakai jojodog ya? Biar seimbang kebutuhan kamera. Kan nggak enak juga sih kalau di kamera ternyata. Iya. Tapi itu mbaknya pakai hak sepatu kan? Ya kayaknya pakai juga sih. Sebetulnya kalau nggak dipakai juga nggak masalah sebetulnya. Terus banyak juga ya yang remake film sekarang ini. Bukan film sih, maksudnya video klip gitu. Menurut pendapat Om ini gimana ya? Ya wajar aja sih karena tidak ada karya yang membuat puas penciptanya. Atau karena ada juga yang di plesetin gitu tuh. Enggak kalau di pleset itu kan bukan karena ketidakpuasan tapi karena memang gak ada kerjaan. Gitu ya. Tapi kan seperti misalkan saya pribadi kalau udah bikin satu karya itu selalu merasa ada kekurangan. Aduh kok film saya kayak gini amat gitu. Aduh kok karya saya kok kayak gini amat ya. Aduh banyak kekurangannya, ini kekurangan. Dari situ muncul keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Bahkan ya kalau misalkan diberikan kesempatan untuk bisa meremake lagi, mungkin beberapa karya-karya yang saya pernah buat juga pengen di remake. Tapi kan kita kebentur saya bukan apa-apa, siapa sih kita gitu kan, cuma bubuk ranginang yang keanginan gitu. Tertiup angin gitu. Gitu. Dan mungkin juga ngikutin pasar juga ya. Sekarang ini kan sepertinya ada sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru. Video klip kita kan nggak ada yang band-band gitu kan? Iya kan? Betul. Nah ini kasih satu tawaran baru nih, kayaknya band bakal muncul lagi nih. Jreng kasih Ariel dengan video klip yang kayak gitu. Jelas kemudian sekarang kan dengan lagu-lagu jadulnya gitu. Bahkan banyak juga, bukan cuman dari doang, ada juga dari beberapa musisi-musisi terkenal di zaman dulu yang kemudian lagunya di remake ulang gitu ya. Di remake jangan pakai ulang. Oh iya, di remake gitu. Penyakit itu ya. Kalau di remake ulang berarti diulang-ulang. Playback main belakang gitu dia. Berarti yang diplesetin itu bukan berarti dia menjelek-jelekin itunya. Ya enggak, saya bilang yang melesetin itu enggak ada kerjaan aja sih. Sisi kreatifnya ada tapi 0, sekian %. Gitu, parodi. Ya, sebutnya parodi ya gitu. Karena parodi lebih ke lucu-lucuan aja sih sebetulnya, Mea. Dan itu juga sama ngikutin pasar di kita juga gitu. Bahkan warga-warga kita kan sukanya yang yang lucu-lucuan gitu, parodi. Yang lagi booming juga sekarang gitu.
dan muncullah gitu beberapa video klip dari Yang Terdalam itu, dan dari situ Yang Terdalam atau kita ngomongin Bintang di Surga apa Yang Terdalam nih? ya intinya tentang Ariel aja ini ya. Nah dari yang saya tahu sih Bang Ariel ini dulunya katanya apa sih, penjual anting magnet itu dia. Dari salah satu postingannya Asep Balon, ya itu dia sempat cerita juga pernah pernah kolaborasi bareng Ariel, dan ya dia ngerasa bangga aja gitu bisa kenal sama Ariel sampai sekarang muncul lagi video klip yang terbarunya gitu. Itu menurut Asep Balon ya? Iya. Kalau saya menurut Asep Seming. Asep Seming. Menurut Asep Seming, Ariel itu adalah seorang penyanyi. Penyanyi yang hebat menurut Asep Seming gitu. Nah, terus yang Bapak tahu dari mulai dulu waktu masih muda. Sekarang juga masih muda kok. Ya muda tapi beda kemasnya ya. Band-band di Indonesia itu selain Peter Pan yang paling terkenal di era tahun 90-an itu apa sih? Banyak banget. Waktu dulu. Banyak banget ya. Mungkin kamu nggak bakalan kenal sama Tato. Tato itu tahun berapa? Ya seputar di 90 2000-an, 94 2000-an. Kemudian Gerbi, ada Loch Ness, kemudian ada Bragi, Peter Pan juga coklat, kemudian banyak lah. Kalau saya sih zamannya apa namanya, pas masuk Kapten Pagetmos gitu ya. Terus Andika gitu kan. Ungu bukan itu lagi apa sih Andika teh? Kangen band ya, kangen band. Dan itu mereka punya ciri khas rambut masih dan hampir keseluruhan sama loh. Modelnya waktu itu mungkin seperti itu. Modelnya lagi seperti kayak Duran gitu. Yang kesini kan. Ya kayak Sasuke di anime Naruto gitu kan. Ya kayak gitu. Pada saat itu trennya seperti itu. Kalau sekarang kan trennya kan botak nih seperti saya. Terus kan waktu dulu Om juga sempat bikin band sekolahan lah gitu, band kecil-kecilan gitu. Nah itu inspirasinya bikin begitu dari mana sih Om itu? Inspirasinya ya pengen ngeband aja kayak grup band yang ada. Oh, yes. Suatu saat bisa tampil di panggung gitu ya. Dan ternyata sempat bikin ngeluncurin album juga enggak? Apa? Sempat meluncurkan album gitu. Enggak, album-albuman sih sebetulnya. Album-albuman rekaman di studio, tapi rekaman yang katanya liriknya hampir sama yang bukan liriknya hampir sama. Jadi waktu itu ada personel kita namanya Hilman, ngasih lagu. Ini lagu punya siapa? Udah pakai aja gitu kan. Kemudian dan sampai sekarang belum ada yang mengklaim itu lagu punya siapa gitu. Aman-aman aja. Mungkin punya Hilman juga mungkin ya. Punya Hilman Cemong ya, bukan Hilman Moa ya. Beda lagi nih, Hilman Moa sama Hilman Cemong beda generasi. Generasinya kalau Hilman Cemong itu berarti dulu banget. Enggak dulu banget juga sih. Pokoknya masih itulah. Setelah saya keluar dia keponakan saya. Gitu, dan aktif di musik. Tentu sekarang entah di mana rimbanya sekarang ya. Dulu pernah denger ikutan jadi additional player di Tahta Band, kemudian jadi additional Govinda Govinda ya, additional player juga. Tapi setelah itu entah kemana. Tahun 2011 saya masih komunikasi, setelah itu ngeblank. Ya mudah-mudahan bukan lagu saya lagunya gitu. Lagunya. Dan waktu itu jadi bagian apanya Tom? Saya vokalis sama keyboard. Saya vokalis sama keyboard. Itu tuh emang inisiatif atau ditunjuk? Ditunjuk atau karena saya bisa gitar, cuma bisa ngegitar doang, nggak bisa main melodi. Ngeritem juga cuma gejreng-gejreng doang. Sebetulnya main keyboard juga cuma bisa ngengok-ngengok doang. Dan sekarang juga mungkin masih bisa ya gitu. Ntar kita coba lah gitu ngeband kecil-kecilan. Boleh lah buat nostalgia. Tapi vokal juga sebetulnya saya pas-pasan banget. Tadi aja kan keceletot ya. Tadi aja nyanyi keceletot. Jadi setengah-setengah lah.
nggak expert banget. Tapi saya sempat ngerasa lagu yang mana itu tuh yang Rama Band ya kalau saya. Yang Rama. Nah itu kirain itu buatan Om gitu. Ya, itu buatan Rama. Ya, tapi identiknya tuh sama ini karena ya. memang gaya menyanyikannya beda aja sama Rama, beda gitu banget ya. sama Rama. Gitu. Saya kata orang dibilang suka ngerusak lagu. Ya, Rama itu agak serak-serak bahasa gitu. Suka ngerusak lagu baik dari tempo ataupun dari nada gitu ya. Wah, kemacet aing gue nyanyi mah. Dan ini juga apa sih yang jadi uniknya itu pas di pernikahannya ya. Ngomong lagi masalah itu. Yang waktu itu kan mungkin yang lihatnya cuma beberapa orang gitu, 2-10 orang lah. Kalau sekarang kan banyak juga gitu sharing tentang waktu dulu pas pernikahan. Ini perasaan kita tadi di awal komitmennya kita bakal ngomongin Ariel ya sama Noah. Kok jadi ngebongkar saya ya? Mungkin karena kehabisan bahan ya. Nah kita flashback dulu lah gitu ya. Ntar kita balik lagi ke Ariel sama Noah gitu kan. Ariel zaman Noah. Ya Ariel zaman Noah itu transisi apa namanya dari Peter Pan ke Noah itu berarti pas peluncuran album yang apa itu tuh yang Noahnya ya. Aduh lupa. Yang Noah itu yang siapa yang suka dia nyanyiin sama Parto. Oh iya itu. Apa coba? Apa sih itu teh? Liriknya itu lupa. Liriknya lupa apa coba? Sama saya juga lupa lagi. Nah itu. Ingat-ingat dulu loh. Iya itu tuh identiknya sama Parto itu apa ya? Jadi kalau biasa waktu masih di OPJ kan. Iya. Rambutnya langsung dibilang gitu. Apa sih? Aduh. Tulis aja di komentar. Nggak ada persiapan semua nih. Soalnya nggak ada persiapan bikin Prokasma kayak gini, nggak ada persiapan materi, nggak ada. ngalir aja gitu kan. Terus dari transisi perpindahan Peter Pan ke Noah itu apakah masih sama itu? Apanya? Personilnya beda. Oh, masih beda. Kenapa dia jadi Noah? Karena terjadi perpecahan. Ada perpecahan personil, 1 orang keluar, 2 orang keluar hingga tersisa 3, kemudian bikin Noah dan lain-lain. Gitu. Ya. Makanya kalau mau bikin ini program searching dulu biar ada bahan dulu gitu ya. Itu dia. Nanti buat kedepannya gitu ya. Oke. Gitu. Jangan tiba-tiba langsung lempar ke saya. Saya yang ditelanjangin di sini. Wah, benar-benar apa ya? Emang soal dunia musisi terutama di Indonesia ini banyak apa sih namanya muncul lagi lah gitu yang ya saya harapkan sih sekarang itu. Karena saya berangkat dari band ya berangkat dari band pengen muncul band-band lagi yang bisa minimal sejajar dan lagunya abadi ya, gitu loh. Lagunya abadi, lagu slang sampai sekarang cuma masih ada, masih bisa didengar gitu. Ya termasuk lagunya Ariel yang udah 18 tahun tapi masih bisa dinikmatin. Betul. Nah, cukup lama juga. Sekarang muncul lagi dengan kemasan yang baru. Bandingkan dengan lagu-lagu yang bukan menyampingkan genre musik yang lain ya. Bandingkan dengan lagu-lagu yang lain dari genre musik yang berbeda, sepertinya sih sedikit yang usianya panjang, umur lagunya dikenal banyak orang. Tapi kalau lagu-lagu band itu panjang usianya. Panjang usianya. Walaupun ada beberapa band yang udah tenggelam gitu dan udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi kan lagunya masih sempat didengar gitu, masih ada di kalangan kita gitu, para pemuda gitu. Dan sekarang ya itu yang lagi maraknya gitu, muncul lagi beberapa remake gitu, bikin video klip gitu kayak yang sekarang ini. Ya kalau sih saya pengen jangan diparodiin lah, ngelanjurin karya orang. Iya sih, tadinya emang gimana ya, dari situ jadi banyak mungkin dari apa sih menggait viewers juga sih ya buat viewer ya, buat viewer sebetulnya ya wajar aja juga sih ya. Wajar aja juga sih. Saya siapa kok ngelarang-larang ya. Nggak penting. Ya dan kita juga bakalan bikin apa namanya video klip. Siapa tahu kan ada teman-teman di sini terutama yang cewek gitu yang mau ngisi apa kursi kosong di sini buat jadi talentnya gitu, dua orang cewek.
Oh lagi promoin itu. Jadi Ipang mau bikin video klip, masih nyari talent. Orang cewek dan naskahnya juga masih digarau sampai sekarang gitu ya gitu. Siapa aja gitu ntar bisa DM ke IG-nya Rumah Film Pandi juga bisa, di komen juga bisa. Oke. Kayaknya udah deh. Gua kasihan dia kehabisan materi soalnya. Oke, ntar kita kayaknya mau langsung ini ya, genjreng-genjreng aja habis ini. Oke. Ya makasih buat teman-teman semuanya yang udah lihat Prokasma di episode 39 ini. Ya, kita kasih tahu dulu Prokasma untuk 2022 ini berbeda dengan Prokasma yang kemarin-kemarin. Ya. Kita bakal ngobrol santai. Nah, tentang sesuatu yang lagi booming, lagi viral. Kita ngomongin apa? Kalau misalkan kemarin ada lagi Orai Koneng, kita bakal obrolin Orai Koneng ya gitu. Viral. Sekarang kayaknya nih yang terdalam apa? Yang tertindas. Bintang di surga. Bintang di surga ya. Bintang di surga ini lagi banyak yang ini karena memang keren. Dan itu video klip selalu saya jadikan referensi untuk ke anak didik saya. Sip. Bikin video klip tuh kayak gini dong. Kayak gini dong gitu. Siapa om? Artinya nggak semua harus nyanyi, nggak semua harus ngeband, tapi kita tawarkan storytelling sebetulnya bukan visualisasi juga sih, tapi bercerita. Coba hubungannya absurd juga ya? Absurd juga. Betul. Jadi apa hubungannya gitu? Gak ada, bukan visualisasi lirik gitu. Iya sih, benar-benar. Ya, ketika kita di sini mah gini ya, kalau dia udah dikasih contoh A, dia bakal ngikutin A aja. Gitu. Waktu ini tanah air kita kan tuh memang visualisasi dari lirik. Iya. Tapi ketika misalkan kita bikin video, makanya itu masih nempel ya. Video klip itu yang nggak harus ngikutin, harus memvisualisasikan lirik. Kemudian gak harus selalu penyanyinya nyanyi menyenyau di depan kamera. Tapi yang paling penting adalah menyampaikan pesan. Berarti pesan. Nah, apapun itu yang berkaitan dengan pesan itu adalah sebuah seni yang tinggi menurut saya. Bener juga sih ya. Dibandingkan dengan cuma menyenyau nggak ada apa-apa, cuma ngasih tahu ini penyanyinya kayak gini. Bener. Levelnya beda gitu loh, levelnya beda. Nah kita juga belajar banyak sih dari video klip yang Bintang di Surga ini gitu. Bener. Kita, lu aja kali. Ambil keseluruhan lah gitu ya. Oke lah ya, kesekian buat episode Prokasma di minggu kali ini. Nantikan lagi di di minggu-minggu selanjutnya. Kita itu bakalan terus tayang di hari Sabtu ya. Jadi Kamis gitu. Kamis syutingnya, Sabtu tayang gitu. Dibuka jeroanana. Oke. Oke, skip aja teman. Oke, sekian Prokasma hari ini tentang video klip Bagai Bintang di Surga. Oke, terima kasih. Dadah.